Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan terlalu disayang. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asesmen tes pilihan ganda yang mana ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi belajar dan pelajaran. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurjihan Nabila dengan NIM belakang 037. Saya Ardika Dwi Putra dengan NIM akhir 094. Saya Siti Nur Hidayatus Solihah dengan nomor NIM akhir 274. Saya Novina Mahindra Widawardani dengan NIM akhir 27276. Langsung saja materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siti Nur Hidayatus. Silahkan. Baik, pada pembahasan awal kita akan membahas tentang pengertian asesmen dan pengertian tes. Nah, menurut Griffin dan Nis tahun 1991, asesmen ini berarti merupakan proses pengumpulan informasi untuk membuat keputusan informal. Nah, jadi dapat dinyatakan bahwa asesmen ini adalah penerapan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian pengertian dari tes menurut Ridwan tahun 2006, tes ini adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki individu maupun kelompok. Jadi, tes ini merupakan serangkaian dari pertanyaan, pernyataan maupun serangkaian tugas yang digunakan untuk mengungkap karakteristik dan kemampuan seseorang. Nah, hasil tes ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan belajar dan meningkatkan kegiatan pembelajaran. Next. Nah, dari pembahasan tersebut, apa sih yang dimaksud dengan asesmen tes? Jadi, asesmen tes ini adalah penerapan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi melalui tes yang berisi tentang serangkaian bulir pertanyaan maupun pernyataan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan belajar seseorang yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Next. Menurut Maulidia dan kawan-kawan tahun 2020, tujuan tes asesmen ada dua. Yang pertama yaitu memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil. Nah, untuk mendapatkan informasi yang relevan ini, dengan melakukan evaluasi ini, pendidik ini dapat mengelola program yang dipahami sejauh mana tujuan pendidikan atau itu telah tercapai. Kemudian pada tujuan yang kedua yaitu memantau kemajuan siswa dalam proses pembelajaran dari segi kognitif yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, hingga evaluasi. Nah, melalui pemantauan ini, itu dapat membantu pendidik dalam mengatur kecepatan belajar, metode pembelajaran, atau memberikan dukungan tambahan bagi yang membutuhkan, dan memastikan setiap siswa ini dapat mencapai potensi yang terbaik mereka. Next. Kemudian ada pengertian tes pilihan ganda. Menurut Mas Syria dan kawan-kawan tahun 2021, tes pilihan ganda atau multiple choice ini merupakan tes yang terdiri dari pembawa pokok persoalan dan pilihan jawaban, di mana setiap bulir soalnya ini memiliki alternatif jawaban yang tidak hanya satu, tetapi memiliki alternatif jawaban yang lebih dari satu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah karakteristik asesmen tes pilihan ganda. Di sini ada dua karakteristik. Yang pertama yaitu adanya STEM. STEM di sini maksudnya adalah suatu pertanyaan atau suatu pernyataan atau soal yang biasanya kita sering. Yang kedua yaitu adanya option. Option adalah alternatif jawaban. Nah, di dalam option ini ada dua hal, yaitu yang pertama kunci jawaban yang dimana ini adalah jawabannya benar. Yang kedua yaitu adanya jawaban pengecoh atau distraktor. Next. Menurut Nico dan Broca tahun 2011, tujuan asesmen tes pilihan ganda ada dua. Yang pertama yaitu mengukur pemahaman konsep dengan cepat dan objektif. Nah, tes pilihan ganda ini kan dirancang untuk mengukur pemahaman konsep secara cepat dan efektif kan ya. Nah, setiap soal ini kan memberikan jawaban yang benar dan jawaban yang beberapa jawaban pengalih sehingga peserta didik ini dapat memilih jawaban terbaik berdasarkan pemahaman mereka. Nah, kalau jawaban penilaian ini meningkat karena jawaban dinilai kan sudah pasti benar ataupun sudah pasti salah sehingga uh, dapat dinilai secara otomatis tanpa interferensi penilaian. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi pemahaman mendalam atau dangkal. Nah, melalui opsi pengalihan yang dirancang secara hati-hati, tes pilihan ganda ini dapat mengevaluasi apakah peserta didik ini benar memahami konsep atau sekedar mengandalkan pemahaman dasar mereka saja. Nah, hal ini membantu pendidik untuk melihat kedalaman penguasaan materi peserta didik secara spesifik. Next.
Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pilihan ganda. Tes pilihan ganda menurut Mas Ria dan kawan-kawan pada tahun 2021. Jenis-jenis pilihan ganda ada 5, yaitu destruktor, analisis hubungan antar hal, variasi negatif, variasi berganda, dan variasi yang tidak lengkap. Jenis atau bentuk pilihan ganda yang pertama adalah distraktor. Distraktor di sini adalah bentuk soal pilihan ganda di mana setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai beberapa pilihan jawaban yang benar dan satu jawaban yang salah. Ini sering kita jumpai pada soal pilihan ganda pada umumnya. Nah, tugas peserta didik di sini adalah memilih salah satu jawaban yang benar tersebut seperti pada contoh yang telah tertera pada layar. Kemudian, yang kedua ada analisis hubungan antar hal. Diharapkan pada soal seperti analisis hubungan antar hal ini dapat melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dan alasan atau sebab dan akibat seperti pada contoh, di mana pada contoh tersebut terdapat pernyataan 1 dan pernyataan 2 serta pertanyaan di mana pilihan butir jawabannya dari A sampai dengan D mengandung hubungan analisis antara pernyataan dan pertanyaan dan serta jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah variasi negatif. Variasi negatif di sini merupakan kebalikan dari bentuk soal pilihan ganda distraktor, di mana pada bentuk soal pilihan ganda distraktor terdapat beberapa pilihan jawaban yang benar. Nah, di sini terdapat beberapa pada distraktor terdapat beberapa pilihan jawaban yang salah, dan pada variasi negatif terdapat beberapa pilihan jawaban yang benar, dan disediakan satu jawaban yang salah, di mana peserta didik diminta untuk memilih jawaban yang salah tersebut. Ciri-cirinya biasanya ditandai dengan soal kecuali seperti pada contoh. Kemudian yang keempat adalah variasi berganda. Variasi berganda di sini merupakan bentuk soal pilihan ganda di mana semua jawabannya hampir benar, tetapi ada satu jawaban yang sangat benar atau paling benar, sehingga tugas peserta didik sendiri adalah memilih salah satu jawaban yang paling benar tersebut di antara jawaban benar lainnya. Kemudian soal yang kelima adalah bentuk soal pilihan ganda variasi yang tidak lengkap. Di sini terdapat pilihan jawaban atau kemungkinan pilihan jawaban yang belum terselesaikan secara praktis, di mana tugas peserta didik di sini adalah mencari salah satu kemungkinan jawaban tersebut, kemudian melengkapi pilihan jawaban yang belum selesai tersebut. Seperti pada contoh soal nomor 5, di mana kita diminta untuk mengidentifikasi, mencari luas, kelilingkah, atau volume, di mana luas dan keliling atau volume tersebut belum diketahui nilainya, sehingga kita harus melengkapi nilai tersebut dan mencari kemungkinan jawaban yang benar. Next. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun soal. Dalam jurnal yang menurut Maulidia dan kawan-kawan pada tahun 2020, ada 5 langkah, yaitu yang pertama menganalisis CP. Nah, menganalisis CP ini tuh gunanya untuk menentukan soal apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi soal pilihan ganda. Nah, kisi-kisi itu merupakan kerangka yang berisi rincian materi, indikator, dan bentuk soalnya. Yang ketiga yaitu membuat stimulus yang menarik dan kontekstual. Tujuannya stimulus ini itu untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang relevan agar siswa itu mudah menganalisis soal. Kemudian menyusun butir soal. Nah, butir soal ini harus disusun sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, membuat pedoman penskoran. Nah, pedoman penskoran pada soal pilihan ganda ini itu ada 3, yaitu dengan koreksi, tanpa koreksi, dan beda bobot. Nah, di sini itu gunanya untuk guru itu menilai dengan bersifat objektif, konsisten, dan adil. Next. Nah, dalam menyusun kisi-kisi itu terdapat langkah-langkahnya juga. Menurut Mas Riah dan kawan-kawan pada tahun 2021 ada 7 langkah. Yang pertama yaitu menulis topik. Nah, kita itu harus menentukan topik apa sih yang akan kita ujikan. Yang kedua menentukan banyaknya soal. Dalam menentukan banyaknya soal ini itu kita harus memperhatikan lama waktu pengerjaan siswa dalam mengerjakan soal. Nah, selanjutnya yaitu mendistribusikan banyak soal ke tiap-tiap topik. Kita itu harus mengambil materi-materi penting dalam yang akan topik diujikan. Seperti tabung. Nah, ada sifat-sifat, luas, volume, dan lain-lain. Kemudian mendistribusikan banyak soal ke dalam kolom aspek kemampuan. Di sini itu harus memperhatikan tingkat kognitif siswa, yaitu menurut taksonomi Bloom. Perbandingannya yaitu C1 banding C2 banding C3, 4, 5, 6, itu sama dengan 2 banding 5 banding 3 atau 3 banding 5 banding 2. Nah, selanjutnya yaitu menuliskan banyak soal per topik atau per aspek pada kolom yang bersesuaian. Nah, gunanya ini itu agar kita lebih mudah melihat apakah soal-soal tersebut sudah merata apa belum. Kemudian menuliskan nomor butir soal yang berurutan. Pasti harus berurutan kalau menuliskan nomor butir soal. Selanjutnya itu menentukan bentuk soal yang digunakan. Nah, di sini itu mau menggunakan soal pilihan ganda yang jenis apa? Distraktor, variasi bergandakah, variasi negatif, variasi tidak lengkap, atau analisis hubungan antar hal. Next. Baik, yang selanjutnya adalah pedoman perskoran. Pedoman perskoran menurut Endang Purwanti dan kawan-kawan pada artikel berjudul Asesmen Pembelajaran
tahun 2009 terdapat 3, yaitu penskoran tanpa koreksi, penskoran dengan koreksi, dan penskoran dengan butir beda bobot. Nah, yang pertama ada penskoran tanpa koreksi. Di sini kita menghitung banyaknya butir soal yang benar dibagi dengan banyaknya butir soal dikali dengan skala yang kita inginkan. Misal kita menginginkan skala 1 sampai dengan 100, maka dikali dengan 100. Dan apabila skala yang digunakan 1 sampai dengan 10, maka yang digunakan adalah 10. Misal pada soal contoh sebelumnya terdapat 5 soal dan dijawab benar 4, maka skor penghitungannya adalah kita dapat mensubstitusi angka 4 pada rumus tersebut dimasukkan menjadi 4/5 dikali 100, maka skornya adalah 80. Kemudian yang kedua adalah penskoran dengan koreksi. Penskoran dengan koreksi sendiri di sini mempertimbangkan butir jawaban yang dijawab salah serta banyaknya pilihan jawaban tiap butir. Nah, misal kita menggunakan pilihan jawaban A sampai dengan D, maka dikategorikan soal tersebut menggunakan 4 pilihan jawaban pada tiap butir, atau A sampai dengan C, maka 3 pilihan jawaban tiap butir. Nah, misalkan pada 5 contoh soal sebelumnya dijawab benar 2 dan dijawab salah 3, karena menggunakan banyaknya tiap butir 4, yaitu A sampai D, maka penghitungan skornya adalah 2 dikurangi 3 dibagi 4 dikurangi 1 dibagi 5 dikali dengan skala yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan skala 100, maka hasil skor penghitungannya adalah 20. Kemudian yang ketiga adalah penskoran dengan butir beda bobot. Nah, di sini kita memperhatikan taksonomi Bloom yang ada seperti C1 sampai dengan C5, yaitu tahap pengetahuan sampai dengan tahap evaluasi, tidak sampai tahap ke create. Rumusnya adalah jumlah dari banyaknya butir soal yang dijawab benar dikali dengan bobot butir soal dibagi dengan skor teoritis atau skor keseluruhan apabila dijawab benar semua dan dikali dengan skala yang kita inginkan. Nah, misalkan pada soal 1, 2 sebelumnya, soal 1, 2, 3 diberikan bobot 2, kemudian soal 3, 4 diberikan bobot 4, dan apabila soal nomor 2 dijawab salah dan sisanya benar, maka penghitungan skornya adalah 2 dikali 2, di mana 2 di sini merupakan dua pilihan jawaban yang benar dari nomor 1, 2, 3 dikali dengan bobotnya 2 ditambah 2 soal yang memiliki bobot 4 benar semua dibagi dengan skor teoritis yang totalnya 14 dikali skalanya 100 menghasilkan skor 85, sekian. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah kelebihan asesmen tes pilihan ganda. Di sini ada 2 pendapat. Yang pertama, menurut Sujana pada tahun 1990 dalam Istiwa Nomor Dapi dan Suparno 2014, kelebihan tes pilihan ganda yaitu yang pertama, materi yang akan dimasukkan dalam tes itu mencakup sebagian besar pembelajaran, yang dimana ini tidak hanya mencakup satu topik saja, tetapi banyak topik. Yang kedua yaitu hasil pengerjaan cepat dikoreksi secara mudah dan cepat. Ketiga, jawaban peserta didik sudah pasti benar atau salah, jadi memudahkan dalam menilai. Dan menurut yang kedua yaitu Suharsi Marikunto pada tahun 2009, kelebihan tes pilihan ganda yaitu yang pertama, mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, lebih mudah dan cepat dalam pemeriksaannya, pemeriksaannya diserahkan pada orang lain. Yang keempat, saat memeriksa tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Next. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan asesmen tes pilihan ganda. Di sini juga ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu menurut Sujana 1990 dalam Istiwa Nomor Dapi dan Suparno 2014, kekurangan tes pilihan ganda yaitu yang pertama membutuhkan persiapan yang lebih sulit untuk menyusun soal dikarenakan dalam menyusun soal juga harus memikirkan alternatif distraktornya. Yang kedua, sulit untuk mengukur kemampuan berpikiran tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan bagi siswa untuk menebak jawaban. Menurut yang kedua, yaitu menurut Suharsi Marikunto 2009, kekurangan tes pilihan ganda yaitu yang pertama, persiapan untuk menyusun soal lebih sulit. Soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan, sulit digunakan untuk mengukur proses berpikir tingkat tinggi. Siswa dapat menebak jawabannya. Yang kelima, siswa berpeluang melakukan kerjasama dalam mengerjakan soal. Next. Jadi kesimpulan pada presentasi kami hari ini yaitu adalah, menurut Mas Ria dan kawan-kawan pada tahun 2021, tes pilihan ganda merupakan tes yang terdiri dari pembawa pokok persoalan dan pilihan jawaban di mana setiap butir soalnya memiliki alternatif jawaban lebih dari satu. Jenis-jenis soal pilihan ganda yaitu yang pertama distraktor, analisis hubungan antara hal, variasi negatif, variasi berganda, variasi yang tidak lengkap. Dalam menyusun langkah-langkah ada 5 yaitu menganalisis CP, menyusun kisi-kisi, membuat stimulus, menyusun butir soal, dan membuat pedoman skoran. Nah, dalam pedoman skoran ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tanpa koreksi, yang kedua dengan koreksi, yang ketiga yaitu butir beda bobot. Next. Next. Nah, di sini kelompok kami menganalisis beberapa buku dan beberapa jurnal. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Karena kami memulai, maka kami juga mengakhiri. Namun kalau mengakhiri tanpa memulai, itu masalah hati. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.